Lo pernah kepikiran nggak buat ngeprank ribuan musuh cuma dengan satu lukisan raksasa? Jadi gini, pada zaman Hindu-Buddha di kerajaan Amarta, dulunya negara ini merupakan hutan mertani alias hutan bethutan gitu. Yang isinya jin dan siluman pada nongkrong. Tapi tempat ini berhasil dikuasai sama Pandawa Lima. Singkat cerita, kerajaan Amarta pun dibangun di sana sampai suatu ketika di bawah pimpinan Prabu Pakesit, wabah penyakit parah melanda tempat itu. Ditambah lagi, beberapa sisa jin dan siluman yang dulunya dimusnahin ikut ngeganggu masyarakat di kerajaan itu. Tapi yang lebih parah, kerajaan Amarta kabarnya ingin dijajah oleh pihak kerajaan yang lain. Mau nyuruh warga desa buat memerangi musuh juga bakal tetap kalah karena pasukannya banyak yang sakit. Nah, diutuslah anaknya Prabu Pakesit yang sangat multitalent ini untuk ngelukis hutan beserta isinya di area jalur menuju kerajaan Amarta. Sehingga kerajaannya ini bisa berkamuflase di antara pepohonan yang ada di hutan itu. Dan lo tau nggak? Berhasil coy. Nah, karena berhasil, Prabu Pakesit mikir, kenapa nggak sekalian gue buat lukisan lautan aja, biar musuhnya mau nyerang juga mager ya kan? Nah, pas dalam proses pembuatannya, ada lukisan kepala ikan yang badannya belum jadi. Biar musuhnya makin mager buat ngedekatin lautannya, kepala ikan tadi dibuat berbentuk mutan yang sangat creepy. Dan ternyata, rencana ini pun kembali berhasil. Prabu Pakesit mikir, kalau musuh aja bisa ditakut-takutin, mungkin wabah dan roh jahat juga bisa kali ya. Akhirnya, lukisan makhluk creepy tadi tuh dibuat bentuk 3D-nya sama kerajaan untuk ngusir wabah dan roh jahat di sana. Mutan buatan ini pun dinamakan Rongrong Barong. Seiring berjalannya waktu, agama Islam pun masuk dan namanya berubah menjadi Berokan, yang berasal dari kata barokahan. Dalam upacara pengusiran wabahnya, Berokan mengambil bantal dari kamar orang yang terkena wabah, yang kemudian bantal itu digigit sama berokannya, terus dilempar ke atas genting rumah orang yang sakit tadi. Nggak cuma itu, Berokan ini secara nggak langsung jadi pertunjukan teater untuk anak-anak, karena ada part dimana bocil-bocil ini tuh bakal dikejar gitu sama berokannya. Kita udah bahas sejarahnya, sekarang waktunya kita ngedesain karakternya. Di antara semua referensi yang ada, gue memilih berokan yang ini. Karena warnanya paling beda aja dengan berokan-berokan pada umumnya. Selain itu, berokan yang ini warnanya tuh juga selaras dengan cerita dari karakter kita, yang dekat dengan daerah perairan. Berokan biasanya dibuat handmade dengan beberapa tubuhnya terbuat dari bulu halus atau jerami. Di sini, gue memadukan keduanya. Jerami mewakili alam di sekitar, sedangkan bulu mewakili makhluk hidup gitu. Walaupun pemain berokan biasanya cowok, tapi dibandingkan dengan barongan yang lain, berokan tuh ukurannya lebih kecil dan bentuknya ramping, terus lebih feminim gitu gue liatnya. Makanya, di sini gue buat karakternya juga feminin. Berokan tuh erat kaitannya dengan roh dan anak kecil. Jadi di sini gue buat karakternya berumur masih bocil juga. Ceritanya, Doi itu adalah roh penunggu danau keramat yang ada di Alelino. Ia bertanggung jawab menjaga seluruh hewan dan tumbuhan di sana dari berbagai ancaman manusia. Keberadaannya sering ditandai dengan suara suling di tengah malam atau pas mau maghrib. Dia tuh selalu ngerasa dirinya tuh sebagai seorang anak kecil yang gue gambar ini. Dia ngerasa sama seperti anak-anak di desa. Ia sebenarnya ingin berbaur dan ingin ikut bermain dengan mereka. Tapi sayangnya, Berokan gak pernah tahu wujud aslinya tuh buruk rupa gitu. Karena apa yang dilihat manusia adalah wujudnya yang berupa monster yang sangat menyeramkan. Tapi berbeda ketika orang-orang yang tersesat di hutan sering melihatnya sebagai sosok anak kecil yang gemar mengajak orang bermain dengannya. Kira-kira hasil karakternya kayak gini. Jangan lupa subscribe YouTube gue dan follow IG gue untuk desain-desain gue selanjutnya. And see you on the next one guys.